Bab 81 Sampah, Sampah. Selain itu, mata-mata dari Sekte Lingsu juga menemukan beberapa hal menarik. Ternyata wanita bernama Yunran ini sebelumnya adalah seorang yang jelek dan konyol. Dia terus mengejar Mo Jinyu untuk mengungkapkan cintanya. Dia tergila-gila. 4 tahun lalu, dia tiba-tiba dan melahirkan seorang anak laki-laki dan perempuan. Dia juga dikurung di halaman belakang kediaman Perdana Menteri. Namun, belum lama ini, Mo Beiyuan tiba-tiba muncul di rumah Perdana Menteri dan mengatakan bahwa kedua itu adalah garis keturunannya. Dia membawa mereka bertiga kembali ke Yuan Mansion. Wanita ini dulunya sangat jelek dan bodoh. Dia tidak berinteraksi dengan Mo Beiyuan selama 4 tahun. Ketika mereka bertiga menjalani kehidupan yang menyedihkan di rumah Perdana Menteri, Mo Beiyuan tampaknya tidak membantu mereka. Dengan kata lain, wanita bernama Yunran ini sama sekali bukan wanita yang dicintai Mo Beiyuan. Tebakannya sebelumnya salah. Alasan mengapa Mo Beiyuan bersama wanita ini sekarang adalah karena kedua garis keturunan itu. Setelah Wen Sueyun memahami semua ini, dia sangat gembira. Dia tahu itu. Bahkan jika pria seperti Mo Beiyuan tidak jatuh cinta padanya, dia tidak akan pernah jatuh cinta dengan wanita lain. Tidak peduli betapa cantiknya wanita itu, tetap saja. Namun, wanita itu menggunakan anak-anaknya untuk bermain trik agar tetap berada di sisi Mo Beiyuan. Benar-benar menjijikkan. Mo Beiyuan tidak mencintai siapapun, tapi demi garis keturunannya, akankah dia membiarkan wanita itu menjadi permaisuri Yuan? Ketika Wen Yunsui memikirkan hal ini, kebencian yang tak terkendali muncul di hatinya. Tidak, dia tidak akan pernah membiarkan rencana Yunran berhasil. Posisi permaisuri Yuan di hati Mo Beiyuan hanya dia, Wen Sueyun. Dia akan membiarkan Mo Beiyuan melihat betapa bodoh dan tidak bergunanya wanita bernama Yunran itu. Dengan pemikiran ini, Wen Sueyun naik. Sosok itu berhenti di depan Yunran. Matanya dingin dan provokatif saat dia memandangnya. Apa yang kamu lakukan di sini? Berpartisipasi dalam pertemuan sekte. Sekte Lingsu kami tidak menginginkan sampah. Menurutku sekte lain juga tidak membutuhkan sampah. Sesuai dengan kata-katanya, Yunran benar-benar membawa kedua bola kecil itu untuk berjalan-jalan. Namun, situasi saat ini seperti seekor anjing yang tiba-tiba berlari ke tengah jalan dan menggonggong ke arah Anda saat Anda sedang berbelanja dengan gembira. Suasana hati Yunran pasti akan terpengaruh. Alisnya yang halus berkerut dengan tidak senang. Apakah ini sekte Lingsu? Atau apakah tempatku berdiri adalah milik sekte Lingsumu? Jika tidak, lalu siapa yang peduli jika saya datang atau pergi? Yunran bukanlah orang yang pemarah. Dalam kiamat, bahkan zombie pun takut padanya. Akan aneh jika dia bisa menelan amarahnya setelah disebut sampah. Wen Sueyun tercengang dengan jawabannya. Kamu, mengandalkan Mo Beiyuan untuk mendukungmu, kan? Jika tidak, apakah kamu berani? Apakah kamu berani meneriakiku di sini? Dia memasang aura putri tertua sebuah sekte dan memandang Yunran dengan lebih meremehkan. Karena di matanya, Yunran adalah wanita licik yang mengandalkan wajah dan tubuhnya untuk mencapai posisinya. Dia merayu pria dan tidak tahu malu. Sedangkan dia murni dan setia. Dia mulia dan dingin, dan dia bahkan lebih layak mendapatkan cinta Mo Beiyuan. Yunran mengangkat alisnya. Jika saya mengandalkan Mo Beiyuan untuk mendukung saya, apa yang Anda andalkan? Ayahmu. Bab 82 tidak berencana memanjakannya. Dalam kiamat, Yunran pernah melihat seorang wanita muda yang lembut dan egois sebelumnya. Dia adalah putri dari keluarga kaya, Taipan generasi kedua, dan putri orang terkaya. Dalam lingkungan seperti kiamat, dia masih ingin membuat ulah dan bersikap arogan dan mendominasi. Dia telah ditampar wajahnya oleh Yunran berkali-kali. Kamu ingin teh sore? Tentu, aku akan mengusirmu dan membiarkan zombie minum bersamamu. Anda membenci kondisi akomodasi di markas kami. Apakah Anda ingin selimut bulu angsa? Kasur lateks alami? Tentu, Anda melakukannya sendiri. Anda menginginkan gaun yang indah dan sepatu hak tinggi. Mengapa? Apakah kamu berencana untuk menghancurkan kepala zombie dengan sepatu hak tinggi saat kamu bertemu mereka? Oleh karena itu, Yunran tidak asing dengan kepribadian Wen Sueyun, dan dia tidak bermaksud memanjakannya. Baik di sektenya atau di luarnya, Wen Sueyun selalu dicari. Sekarang Yunran telah membantahnya di depan banyak orang, dia tentu saja tidak tahan.
Apa maksudmu? Apakah maksud Anda saya, Wen Sueyun, mengandalkan ayah saya untuk mencapai apa yang saya miliki saat ini? Wen Sueyun paling membencinya ketika orang mengatakan bahwa dia mengandalkan ayahnya sebagai ketua sekte dari sekte Lingsu. Dia jelas telah bekerja sangat keras untuk mencapai prestasinya saat ini. Namun, dia sepertinya hidup di bawah pengawasan ayahnya. Tahukah Anda bahwa untuk meningkatkan kultivasi saya menghabiskan 7 hari 7 malam tanpa tidur untuk memahami metode kultivasi. Tahukah kamu berapa kali aku mengalami pelatihan di hutan binatang iblis? Tahukah kamu berapa banyak binatang iblis yang aku bantai? Tentu Anda belum mengetahuinya, karena Anda baru saja mencicipi rasanya memiliki akar spiritual. Anda tidak tahu apa-apa. Apa hakmu untuk berbicara denganku? Kamu hanyalah sampah dengan akar spiritual tingkat surga. Lalu bagaimana jika dia memiliki akar spiritual tingkat surga? Pengembangan kekuatan spiritual dan pengembangan mental seni bela diri tidak dapat dipelajari dalam sehari. Terus terang, di mata Wen Sueyun, Yunran hanyalah sampah yang mengandalkan seorang pria untuk merebut kembali akar spiritualnya. Tentu saja, dia meremehkannya. Ekspresi dan kata-katanya dipenuhi dengan rasa jijik yang mendalam. Semua orang mengira setelah Yunran bersedih dengan Wen Sueyun, dia akan berbalik dan menangis untuk mengeluh kepada Mo Beiyuan. Bagaimanapun, satu-satunya orang yang berani membela dia dan menegur putri tertua dari sekte Lingsu adalah Mo Beiyuan. Namun, Yunran tidak melakukan itu. Sebaliknya, dia tersenyum dengan tenang. Pernahkah Anda berpikir bahwa harus tetap terjaga selama 7 hari 7 malam mungkin karena Anda terlalu bodoh dan kemampuan pemahaman Anda menyedihkan? Selain itu, apa hubungannya dengan jumlah pengalamanmu dan jumlah binatang iblis yang telah kamu bantai denganku? Bukannya kamu menggali kristal binatang iblis itu untukku? Menurut Yunran, pengalaman Wen Sueyun sebagai orang yang selamat di tempat terkutuk seperti kiamat bukanlah apa-apa. Dia hanya berpura-pura menjadi menyedihkan. Niat awal Wen Sueyun adalah untuk datang dan mengejek Yunran agar dia memahami perbedaan di antara mereka. Tapi Yunran terlalu tidak tahu malu. Itu sungguh konyol. Apakah kamu menyebutku bodoh? Tahukah Anda metode kultivasi apa yang telah saya pahami selama 7 hari 7 malam? Itu adalah metode pengembangan spiritual tingkat 9, kitab suci mistik prinsip bela diri sejati. Anda mungkin belum pernah mendengar metode budidaya ini. Kalau begitu aku tidak menyalahkanmu. Lagi pula, Anda sama sekali tidak tahu cara mengembangkan kekuatan spiritual. Anda bahkan tidak dapat memahami metode budidaya paling dasar. Meskipun penampilannya mungkin tidak semenarik penampilan Yunran, Wen Sueyun sangat yakin bahwa pemahaman dan bakatnya dalam pengembangan kekuatan spiritual pasti jauh lebih unggul daripada Yunran. Bab 83 Tidak Bahagia. Kitab Suci Mistik Prinsip Bela Diri Sejati. Yunran memang belum pernah mendengarnya, tapi kalimat terakhir Wen Sueyun salah. Yunran dapat memahami metode kultivasi dan telah membaca metode kultivasi yang berkaitan dengan pengembangan kekuatan spiritual baru-baru ini. Tampaknya tidak terlalu sulit. Dia membaca satu buku setiap 2 jam untuk hiburan. Kalau sedikit lebih panjang dan tebal, akan memakan waktu lebih lama, misalnya setengah hari. Oleh karena itu, Yunran tidak senang ketika Wen Sueyun mengatakan itu. Saya memang belum pernah mendengar tentang kitab suci mistik prinsip bela diri sejati, tetapi apa hak Anda untuk mengatakan bahwa saya tidak dapat memahami metode kultivasi dan metode kultivasi mental lainnya? Wen Sueyun tampaknya telah menemukan kepercayaan dirinya dan mengangkat dagunya ke arah Yunran. Kalau begitu, maksud Anda telah melihat banyak metode kultivasi dan metode kultivasi mental. Yunran mengangguk. Saya memang pernah melihatnya. Wen Sueyun mencibir dan dengan sengaja meninggikan suaranya. Kalau begitu beritahu semua orang metode kultivasi apa yang Anda lihat akhir-akhir ini. Saya kira Anda hanya dapat memahami level 1 dan level 2. Bibir merah muda Yunran bergerak saat dia menyebutkan nama buku yang telah dia baca. Kanon Mistik Cloud Spirit Qian Ren, Kanon Mistik Zen Bulan Evanescent, Kanon Mistik Sejati Naga Api, Buku Cahaya Emas Sejati, Pahlawan Ungu Tursein Klasik, Gulungan Gelap Surgawi yang Mengubah Matahari. Ingatan Yunran selalu bagus. Meski nama teknik budidaya ini cukup sulit untuk diingat, dia tetap mengucapkannya kata demi kata. Dia tidak tahu bahwa setiap kali dia menyebut nama teknik kultivasi, orang-orang di sekitarnya akan menghela nafas. Seolah-olah mereka mendengar sesuatu yang mengejutkan mereka.
Sebelum Yunran selesai, Wen Sueyun tertawa dingin. Apakah kamu bercanda? Kanon Mistik Roh Awan Qian Ren, buku sejati cahaya emas, gulungan gelap surgawi pembalik matahari, buku-buku ini telah lama hilang. Di mana Anda melihatnya? Di mimpimu. Belum lagi begitu banyak buku, meskipun itu salah satunya, jika kamu benar-benar bisa mengeluarkannya, aku akan percaya omong kosongmu hari ini. Hilang. Yunran melihat ke arah seseorang yang berdiri di samping sambil menggendong si kecil di pelukannya. Mo Beiyuan telah memberinya buku-buku itu. Beberapa hari yang lalu, dia baru saja mendapatkan kembali akar spiritualnya dan ingin melihat apakah dia dapat menemukan beberapa teknik kultivasi untuk dikembangkan dan memasuki sebuah sekte. Oleh karena itu, dia pergi mencari Mo Beiyuan dan bertanya kepadanya apakah ada buku tentang metode kultivasi dan metode kultivasi mental. Karena Mo Beiyuan dengan santai melemparkan buku-buku ini padanya, dia akan membacanya untuk bersenang-senang. Ketika Yunran memikirkan betapa santainya dia membuangnya tanpa keengganan, dia berpikir bahwa buku-buku ini seharusnya merupakan metode kultivasi yang sangat biasa. Ia bahkan secara tidak sengaja membiarkan Sweetie Cake menggambar beberapa gambar di beberapa halaman. Karena itu tidak mempengaruhi bacaannya, Yunran mengabaikannya. Bagi halaman-halaman yang mengganggu bacaannya, Yunran mengandalkan ingatannya untuk menulis halaman-halaman itu dan menempelkannya kembali. Siapa yang tahu kalau itu semua adalah harta yang hilang? Saya tidak memiliki buku-buku itu sekarang. Karena setelah dia selesai membolak-baliknya, dia tidak bisa membawanya, jadi dia mengembalikannya ke Mo Beiyuan. Namun, Wen Sueyun jelas tidak mempercayai penjelasannya. Apakah mereka tidak bersamamu, atau kamu belum pernah melihatnya sebelumnya? Nona Yun, apakah sulit untuk mengakui bahwa Anda biasa-biasa saja? Bahkan jika kamu harus berbohong, buatlah sesuatu yang lebih baik. Sebelum Yunran dapat berbicara, suara dingin Mo Beiyuan terdengar. Buku-buku yang dia sebutkan ada bersamaku. Apakah Anda membutuhkan saya untuk mengeluarkannya dan membiarkan Anda memperluas wawasan Anda? Wen Sueyun tercengang karena ini adalah pertama kalinya Mo Beiyuan berinisiatif untuk berbicara dengannya. Dia tidak menyangka akan membela wanita lain. Bab 84 keluarga macam apa ini? Wen Sueyun hendak mengeluh tentang keluhannya ketika dia mendengar Mo Beiyuan berkata, tetapi menurut saya Anda tidak layak membaca metode kultivasi dan teknik kultivasi mental tersebut. Feng Chen menunggu lama di samping. Akhirnya, tiba waktunya bagi Mo Beiyuan untuk menyelamatkan gadis yang dalam kesulitan. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengangkat tangannya dan berkata, saya bisa bersaksi untuk Ah Yuan. Dia memang telah mengumpulkan metode kultivasi dan metode kultivasi mental tersebut. Adapun ketika Mo Beiyuan menunjukkan kepada Yunran metode kultivasi yang berharga itu, Feng Chen tidak yakin. Feng Chen juga mengira Yunran telah melihat buku-buku itu, tetapi itu hanya sebatas melihatnya dan mengingat namanya. Pada saat ini, dia sengaja menyebutkannya karena dia ingin membandingkan dirinya dengan Wen Sueyun. Wanita mana yang tidak ingin unggul jika dibandingkan dengan wanita lain? Oleh karena itu, Feng Chen dapat memahami mengapa Yunran melakukan ini. Karena Ah Yuan sudah berbicara, Wen Sueyun tidak bisa menindas Yunran. Dia hanya akan menunggu dan menonton pertunjukannya. Saat ini, hati Wen Sueyun terasa seperti disayat dengan pisau tajam. Sakit sekali. Matanya dipenuhi bekas luka saat dia melihat ke arah Mo Beiyuan, tapi dia melihat dingin dan tidak berperasaan di matanya. Mo Beiyuan, kamu benar-benar terpesona olehnya. Anda jelas tahu bahwa dia berbohong, tetapi Anda tetap berdiri untuk melindunginya. Bagaimana dia layak menerimamu melakukan ini? Mo Beiyuan sudah sangat muak dengan Wen Sueyun. Sekarang, dia terlihat sedikit tidak sabar. Apakah kamu mengatakan bahwa aku berbohong? Terlalu malas untuk terus berdebat dengannya, Mo Beiyuan mengeluarkan teknik budidaya dari cincin penyimpanannya dan menyerahkannya kepada Yunran. Bingung, Yunran mengangkat tangannya untuk mengambilnya. Apa yang Anda maksud dengan ini? Saya sudah membaca semua ini. Mengapa kamu memberikannya kepadaku? Saya tidak punya tempat untuk menaruhnya. Semua orang bergumam pelan, itu semua adalah manual teknik budidaya yang legendaris. Mengapa wanita ini membenci mereka? Ruang di cincin penyimpananku sangat besar. Jika tidak berhasil, berikan padaku. Namun tidak ada yang berani bercanda di depan Raja Hantu. Mereka hanya bisa menonton pertunjukan dengan tenang di samping.
Yunran memasukkan kembali tumpukan buku itu ke dalamnya. Ketika Pak Kecil di pelukan Mo Beiyuan melihat sampul yang dikenalnya, dia memikirkan mahakarya yang dia gambar di buku-buku itu sebelumnya dan berteriak, "Ayah, sayang menggambar anak kucing dan anak anjing." Oleh karena itu, semua orang melihat lebih dekat dan menyadari bahwa ada beberapa lingkaran yang tergambar di sampul teknik budidaya legendaris. Yang berkumis pasti anak kucing. Yang berekor besar pasti anak anjing. Hati semua orang sakit. Membiarkan anak-anak menggambar panduan teknik budidaya legendaris untuk bersenang-senang, keluarga macam apa ini? Mereka bertanya-tanya apakah Raja Hantu masih kekurangan seorang putra. Anak baptisnya juga baik-baik saja. Yunran sudah menjelaskan tentang gambar Little Sweetie Cake ketika dia mengembalikan bukunya, tapi dia merasa masih harus menjelaskannya lagi. Saat itu, saya tidak tahu bahwa buku Anda begitu berharga. Saya tidak memperhatikan Little Sweetie menggambar dan bermain di samping. Namun hal ini tidak mempengaruhi kemampuan membaca seseorang. Saya sudah diam-diam menulis dan menempelkan semua bagian yang tertutup tinta. Jika ada masalah dengan bacaan Anda selanjutnya, Anda bisa datang kepada saya kapan saja. Saya sudah menghafal semua buku ini. Yunran benar-benar berusaha menyelamatkan situasi untuk paket kecil itu. Itu adalah kalimat yang sama, tetapi orang yang berbeda memahaminya secara berbeda. Semua penonton mendambakan teknik budidaya itu. Mereka terkejut karena Yunran telah menghafal semua teknik kultivasi ini. Mereka juga memahami makna yang lebih dalam, selama seseorang mendapatkan wanita ini, dia akan dapat memiliki begitu banyak teknik budidaya legendaris pada saat yang bersamaan. Bab 85. Jika kamu ingin melihatnya, katakan padaku. Namun, Wen Sueyun tertawa lagi. Hanya orang yang tidak memahami teknik kultivasi yang akan menghafalkannya kata demi kata. Ini menegaskan tebakannya sebelumnya bahwa Yunran sama sekali tidak dapat memahami teknik kultivasi apapun. Dia hanya bisa menghafalkannya. Dia ingin mengingat metode kultivasi tersebut dan perlahan memahaminya di masa depan. Ini karena Mo Beiyuan sama sekali tidak memberinya panduan teknik budidaya ini. Dia hanya meminjamkannya padanya untuk dijelajahi. Setelah Yunran menjelaskan karya seni Pak Kecil di buku-buku ini, dia mengajukan pertanyaan kepada Mo Beiyuan. Berapa level teknik kultivasi yang kamu tunjukkan padaku? Mo Beiyuan tidak mengerti mengapa dia menanyakan pertanyaan ini, tapi dia tetap menjawabnya, mereka semua di atas kelas 9. Yunran bergumam pelan, "Oh, apakah semua teknik budidaya tingkat 9 sesederhana itu? Saya pikir ini adalah teknik kultivasi biasa." Mo Beiyuan terdiam. Menghafal hal-hal seperti itu terasa agak bodoh baginya, dia sebenarnya bisa memilih untuk berkonsultasi dengannya. Tapi apa maksud wanita ini sekarang? Sebelumnya, dia mengembalikan buku itu kepadanya begitu cepat. Bukankah karena teknik kultivasi ini terlalu sulit untuk dia pahami? Setelah menerima jawaban, Yunran menoleh untuk melihat Wen Sueyun. Saya memerlukan waktu 2 hari untuk menggabungkan metode kultivasi ini, dan Anda memerlukan waktu 7 hari 7 malam untuk menyelesaikan metode kultivasi tingkat 9. Sepertinya kamu sebenarnya tidak terlalu pintar. Wen Sueyun sudah sangat marah karena malu. Jika Anda memiliki kemampuan, gunakan metode budidaya ini. Saya ingin melihat seberapa kuat metode kultivasi Anda. Yunran mengangguk. Jika kamu ingin melihatnya, kamu seharusnya mengatakannya. Begitu dia selesai berbicara, dia dengan lembut mengangkat tangannya. Kekuatan spiritual yang kuat berkumpul di telapak tangannya dan dia melambaikannya ke Wen Sueyun. Wen Sueyun tidak menyangka Yunran akan langsung mendatanginya. Dalam keadaan linglung, dia ingin membela diri, tapi itu sudah terlambat. Dia memaksa dirinya untuk mundur agak jauh, tapi dia masih menabrak pohon, menyebabkan pohon lebat di belakangnya tumbang. Mo Beiyuan terdiam. Feng Chen juga tercengang. Para penjaga rahasia tidak bisa berkata-kata. Begitu pula dengan mereka yang menyaksikan keributan dan ingin menculik Yunran, si teknik budidaya berjalan. Hanya 2 bola kecil yang bereaksi paling cepat. Bun bertanya, "Ibu, tadi suaranya keras sekali. Apakah tanganmu sakit?" Little Sweetie Cake berkata, "Ibu, tanganmu sakit. Aku akan meniupnya untukmu. Tidak akan sakit lagi." Sekelompok penonton menyaksikan penampilan keluarga itu dengan tenang. Bukankah mereka mengatakan bahwa wanita di sekitar Raja Hantu sangat lemah dan membutuhkan perlindungannya? Bukankah dia baru saja menemukan akar spiritualnya? Lalu ada apa dengan pengembangan kekuatan spiritualnya?
Ketika mereka menyaksikan keributan itu, mereka mengira gadis ini akan diintimidasi hingga menangis oleh putri tertua dari Sekte Lingsu. Mereka mengira dia akan menangis dan mencari Mo Beiyuan untuk mendukungnya. Tapi sekarang, yang menangis mungkin adalah putri tertua dari Sekte Lingsu. Memalukan sekali. Dia memprovokasi orang lain tetapi wajahnya ditampar. Mereka, yang menonton dari samping, merasakan wajah mereka terluka. Sejujurnya, Yunran hanya memikirkan teknik kultivasi itu dalam pikirannya dan tidak pernah benar-benar mempraktikkannya. Kini, dia cukup terkejut. Teknik budidayanya lebih kuat dari yang dia bayangkan. Oleh karena itu, dia mengangkat wajah kecilnya ke arah Mo Beiyuan dan tersenyum cerah. Mo Beiyuan, saya tidak menyangka teknik kultivasi Anda ini cukup kuat. Terima kasih. Mo Beiyuan masih sedikit linglung. Jika dia tidak secara pribadi menanam akar spiritual tingkat surga di tubuhnya, bahkan dia mungkin akan bertanya-tanya apakah dia benar-benar tidak memiliki kekuatan spiritual yang berkembang sebelumnya. Bab 86 omong kosong dalam segala keseriusan. Mo Beiyuan menyadari bahwa gerakannya barusan adalah telapak naga api dari kanon mistik sejati naga api. Itu adalah jurus yang relatif sulit dari kanon mistik sejati naga api, namun wanita ini benar-benar menggunakannya tanpa berpikir. Sebelumnya, ketika Yunran menanyakan metode kultivasinya, dia berkata bahwa dia ingin mencari beberapa metode kultivasi untuk dimainkan. Pada saat itu, dia tidak memiliki metode kultivasi dasar atau metode kultivasi mental, jadi dia hanya memberinya beberapa metode kultivasi dan metode kultivasi mental yang telah dia kumpulkan. Dia tidak pernah berpikir bahwa dia dapat memahami metode kultivasi dan metode kultivasi mental yang mendalam dan sulit ini. Siapa yang menyangka wanita ini akan menjadi begitu kuat hanya dalam beberapa hari? Oleh karena itu, wanita ini memperlakukan teknik kultivasi di atas level 9 sebagai teknik kultivasi biasa dan mempelajari semuanya. Mo Beiyuan memandangnya dengan tidak percaya. Yunran tidak tahu betapa hebatnya badai yang dia timbulkan hanya dengan gerakan biasa. Itu bahkan telah membalikkan pemahaman tentang pengembangan kekuatan spiritual di seluruh benua selama 1000 tahun terakhir. Ketika dia mendengar dua bola kecil memanggilnya, dia berbalik dengan sangat tenang dan bermain dengan mereka seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Tangan ibu tidak sakit. Saya tidak menggunakan banyak tenaga. Mungkin Nona Wen terlalu ringan, jadi dia terbang sejauh ini. Adapun pohon besar, itu mungkin tidak tumbuh cukup kuat untuk dipatahkan dengan satu pukulan. Oleh karena itu, kamu harus makan dengan baik dengan patuh, dan tumbuh kuat agar kamu tidak dikirim terbang. Mo Beiyuan terdiam. Wanita ini mengutarakan omong kosong dengan sangat serius. Dengan serangan tadi, belum lagi Wen Sueyun, bahkan binatang besar di depannya pun bisa terlempar terbang melewatinya. Feng Chen menatap Yunran untuk waktu yang lama. Kejutan di matanya tidak tersamarkan. Awalnya, dia mengira dia memaksakan dirinya untuk pamer di depan Wen Sueyun karena bangga. Siapa yang tahu kalau dia sangat kuat? Ah Yuan, bisakah kamu mengetahui tingkat pengembangan kekuatan spiritualnya? Aneh, kenapa aku tidak tahu? Mo Beiyuan meliriknya dengan acuh tak acuh dan bertanya, pernahkah Anda melihat seseorang menguasai berbagai teknik budidaya tingkat 9 dalam 2 hingga 3 hari? Feng Chen berkata, tentu saja tidak. Apa kau tidak melihat betapa besarnya mataku tadi? Mo Beiyuan berkata, kalau begitu, bukankah normal jika Anda tidak dapat memahami tingkat kultivasinya? Ini karena bahkan dia tidak dapat secara akurat menentukan tingkat pengembangan kekuatan spiritual wanita ini. Secara logika, seseorang yang dapat mengembangkan teknik kultivasi tingkat 9 dan berhasil dalam waktu sesingkat itu seharusnya memiliki tingkat kultivasi yang sebanding dengannya. Namun, wanita ini baru saja menemukan akar spiritual tingkat surga dan dengan santai membaca beberapa teknik kultivasi. Bukankah agak berlebihan untuk segera masuk ke peringkat Sein? Di sisi lain, setelah Wen Sueyun terlempar, dia menabrak pohon dengan keras. Ketika murid-murid Sekte Lingsu di sekitarnya melihat sesuatu telah terjadi padanya, mereka mengelilinginya. Kakak senior, bibi bela diri, merindukan. Karena itu adalah pertemuan sekte, sebagai sekte nomor 1 di 5 negara, selain Wen Sueyun, ada banyak murid dari sekte tersebut. Mereka semua mengenakan pakaian putih yang disulam dengan totem binatang suci Kirin. Kebanyakan dari mereka memegang pedang. Pada saat ini, sekelompok lebih dari 10 orang berjalan menuju Mo Beiyuan dan yang lainnya dengan agresif.
Raja Hantu, apa maksudmu dengan ini? Apakah Anda akan menjadi musuh sekte Lingsu kami? Yun Ran keluar dan berdiri di depan Mo Beiyuan. Dia mengerucutkan bibir merah mudanya dengan acuh tak acuh, dan suaranya dingin seperti aliran sungai yang mengalir melalui pegunungan. Apa maksudmu? Bukankah sudah jelas? Putri tertua dari sekte Lingsu Anda ingin melihat teknik budidaya legendaris. Saya dengan baik hati memenuhi permintaannya dan memberinya pengalaman yang membuka mata. Apa masalahnya? Bab 87 Kata-kata Manusia. Para murid dari sekte Lingsu menatapnya. Mereka belum pernah melihat orang yang begitu tidak masuk akal. Apa yang membuka mata? Kamu jelas-jelas menyakiti seseorang. Ya, kamu melakukannya dengan sengaja. Tunggu saja. Sekte Lingsu kami tidak akan membiarkan masalah ini berakhir begitu saja. Yun Ran mengangkat matanya yang berair dengan malas dan mengerutkan bibir merah mudanya. Apakah sekte Lingsu Anda berpikir bahwa Anda adalah eksistensi paling mengagumkan di 5 negara? Anda hanya diperbolehkan menindas orang lain dan memarahi mereka karena menjadi sampah, tetapi seseorang tidak diperbolehkan melawan untuk membuktikan bahwa dia bukan sampah. Kalau begitu, aku akan menjelaskannya. Mata Yun Ran berubah menjadi kejam, dan suaranya langsung menjadi lebih dingin. Jika Wen Sueyun memprovokasiku lagi, aku akan menghajarnya setiap kali aku melihatnya. Yun Ran tidak pernah bersikap lembut dan baik hati. Jika Mo Beiyuan menduduki peringkat pertama di benua Xuanxia dan tidak bisa dianggap enteng, maka Yun Ran terkenal di kiamat sebagai seseorang yang tidak boleh terprovokasi. Murid dari sekte Lingsu datang dengan agresif untuk angkat bicara, tetapi mereka tidak menyangka sikap Yun Ran menjadi lebih tidak masuk akal dan ganas daripada sikap mereka. Wajah Wen Sueyun ditampar di depan begitu banyak murid sekte lain pada pertemuan sekte. Seperti yang dikatakan Yun Ran, para murid sekte Lingsu ini selalu menyebut diri mereka sebagai murid sekte nomor 1 dan memiliki aura arogansi yang tinggi terhadap mereka. Oleh karena itu, seseorang segera berdiri dan mengarahkan pedangnya ke Yun Ran. Aku ingin melawanmu. Apakah Anda berani menerima tantangan ini? Sejujurnya, taktik tingkat rendah seperti Goading tidak berguna bagi Yun Ran. Jika dia tidak ingin bermain, tidak ada yang bisa mengundangnya. Tapi saat ini, itu adalah suatu kebetulan. Yun Ran kebetulan ingin mencoba teknik kultivasi pada buku yang pernah dibacanya sebelumnya. Matanya yang berair menyapu sekelompok murid sekte Lingsu, dan suaranya manis. Apa kau sendirian? Mengapa kalian tidak menyerang bersama-sama? Para murid sekte Lingsu gemetar karena marah. Dengarkan dia, mereka belum pernah melihat orang sombong seperti itu. Sekte Lingsu kami tidak pernah menindas orang dengan angka. Bahkan jika kami mengalahkanmu pada akhirnya, itu akan menjadi kemenangan yang tidak adil. Ketika Yun Ran mendengar bahwa dia hanya akan melawan satu orang, dia kehilangan minat. Satu orang sama sekali tidak sepadan dengan waktunya. Dia mendongak dan berkata, sekte Lingsu Anda pasti memiliki banyak aturan. Lupakan saja, jangan bersaing. Tunggu, apa maksudmu? Melihat dia tidak menanggapi, murid dari sekte Lingsu tampak sedikit cemas. Apakah wanita ini gila? Orang lain meminta pertarungan 1 lawan 1, tetapi wanita ini meminta mereka semua untuk bertarung. Saya seorang guru jiwa. Aku bisa melawanmu sendirian. Yun Ran tidak mau membuang-buang napas padanya. Dia berkata, saya tidak peduli pada level apa Anda berada. Mengapa kamu tidak melupakannya jika kamu tidak bertarung sekaligus? Saya masih harus mengajak anak-anak berbelanja. Jangan menghalangi. Para murid dari sekte Lingsu saling memandang dan mengangguk serempak. Karena wanita ini sedang mendekati kematian, dia tidak seharusnya menyalahkan mereka. Baiklah, tapi mari kita luruskan ini. Karena ini adalah pertarungan antara kedua belah pihak, mustahil bagi kami untuk tidak terluka. Saya harap Raja Hantu tidak menyalahkan kami karena terlalu kasar dan tidak tahu cara menunjukkan belas kasihan. Wanita ini terlalu sombong. Hari ini, mereka akan membiarkan dia melihat formasi pedang dari sekte Lingsu. Namun, mereka khawatir jika mereka melukai wanita ini dengan parah, mereka akan membuat marah Mo Beiyuan, dewa pembunuh. Kita harus tahu bahwa dewa pembunuh tidak pernah bertindak berdasarkan akal sehat. Aturan yang disepakati di antara sekte di 5 negara tidak dapat menahan orang ini sama sekali. Mo Beiyuan melirik Yun Ran yang acuh tak acuh. Melalui kebersamaan mereka, dia sudah menyadari bahwa wanita ini tidak sombong. Karena dia bertanya, dia harus benar-benar percaya diri.
Bab 88 Seorang dokter ajaib kecil biasa. Orang-orang dari Sekte Lingsu mungkin akan menderita. Bersikap lembut terhadap yang lebih adil. Orang-orang ini mungkin tidak tahu betapa ganasnya wanita ini ketika dia membantai binatang iblis bintang 9. Mo Beiyuan tidak berbicara, jadi kelompok murid Sekte Lingsu menganggapnya sebagai persetujuan diam-diam. Ah Yuan. Feng Chen menyikut seseorang dengan sikunya dan merendahkan suaranya. Perhatikan baik-baik. Setiap murid Sekte Lingsu ini adalah pendekar pedang. Saya akan meninggalkan kata-kata saya di sini. Mereka pasti akan menggunakan formasi pedang dari Sekte Lingsu untuk menghadapi Sister Yunran nanti. Dia bisa menebak apa yang dipikirkan pendekar pedang dari Sekte Lingsu ini. Kakak Yunran, Mo Beiyuan meliriknya. Feng Chen terbatuk ringan dan segera mengganti topik pembicaraan. Apakah poin utama tentang cara saya mengatasinya? Itu adalah formasi pedang dari Sekte Lingsu. Formasi pedang. Bukannya kamu tidak tahu seberapa besar formasi pedang dari Sekte Lingsu? Mo Beiyuan mengangguk dengan acuh tak acuh. Bibir tipisnya sedikit terbuka dan dia berkata, mereka tidak dapat menahan satu pukulan pun. Feng Chen juga tercengang. Iya, formasi pedang itu memang rapuh menurutmu, tapi Sister Yunran, dia belum pernah melakukan kontak dengan formasi pedang sebelumnya. Jika dia bertarung dengan gegabah, aku khawatir dia akan sangat menderita. Saat mereka berdua berbicara, murid dari Sekte Lingsu telah menyebar dan dengan cepat membentuk formasi pedang, mengelilingi Yunran. Feng Chen tiba-tiba bertepuk tangan dan berteriak, lihat, apa yang saya katakan. Pendekar pedang ini memang sudah mulai membentuk formasi pedang. Tidak, aku harus mengawasi mereka. Begitu mereka menyadari ada sesuatu yang tidak beres, mereka harus bergegas ke formasi pedang untuk menyelamatkannya. Mo Beiyuan mungkin adalah orang yang paling tenang selain Yunran. Namun, dia menundukkan kepalanya dan menyadari bahwa Pak kecil di pelukannya tampak sedikit tidak senang. Ia mengepalkan tangan kecilnya. Ayah, Sweetie Cake ingin membantu ibu menghajar orang-orang jahat. Mo Beiyuan berkata dengan suara rendah, ibumu sangat berkuasa. Dia tidak membutuhkan bantuanmu untuk melawan orang jahat. Iya, Ibu Sweetie Cake adalah ibu terbaik. Tanda pisah tanda hubung. Formasi pedang dari Sekte Lingsu telah diatur. Siapapun tahu bahwa niat para murid Sekte Lingsu bukanlah untuk memberikan kesempatan kepada pihak lain untuk melawan. Formasi pedang macam apa ini? Siapa tahu, dengan 18 orang, ini bukanlah jumlah yang kecil. Array ini mungkin tidak sederhana. Biarkan aku melihatnya. Ini adalah salah satu dari 8 formasi Sekte Lingsu. Formasi pedang bintang tersebar. Tidak ada pintu hidup dalam formasi ini, dan ada pintu mati di mana-mana. Gadis ini masih terlalu muda. Yunran berdiri di barisan pedang, tapi dia bahkan lebih tenang daripada penonton di luar. Menurut kekuatan jurus yang dia gunakan sebelumnya, teknik budidaya lainnya seharusnya tidak buruk. Adapun formasi pedang ini, itu semua adalah hal yang dia mainkan di kiamat. Itu tidak terlalu menarik. Jalan buntu di mana-mana. Tidak ada jalan keluar. Kemudian dia akan berjuang untuk keluar. Semua orang membayangkan Yunran akan terjebak oleh susunan pedang dan tidak punya tempat untuk melarikan diri. Pada akhirnya, dia akan merendahkan dirinya dan mengakui kekalahan dalam keadaan yang menyedihkan. Namun nyatanya, saat formasi pedang diaktifkan, Yunran menyerang salah satu dari mereka. Dia tidak tahu teknik kultivasi apa yang dia gunakan, tapi orang yang dia jatuhkan jatuh ke tanah seperti tiang kayu. Lalu yang kedua, yang ketiga. Murid dari Sekte Lingsu terus mengubah posisi mereka, tetapi mereka sama ganasnya dengan harimau. Pada akhirnya, mereka menyadari bahwa hal itu tidak mempengaruhi Yunran dalam memilih salah satu dari mereka dan memukulinya. Feng Chen selalu merasa bahwa dia adalah seorang jenius budidaya yang berbakat. Tetapi saat ini, menghadapi tindakan Yunran, dia merasa seperti dokter ajaib kecil biasa. Bab 89 Bukankah bagus kalau dia mempelajari racun? Feng Chen menunduk untuk melihat Bun yang ada di sampingnya, dengan sedikit rasa nyaman. Untungnya, salah satu dari 4 anggota keluarga ini adalah manusia biasa. Dia memiliki ayah yang seperti itu, ibu yang seperti itu, dan saudara perempuan yang seperti itu. Feng Chen bertanya-tanya apakah Pak kecil ini akan menderita pukulan apapun. Feng Chen merasa bahwa sebagai seorang paman, dia harus menghibur Bun. Bun, tahukah kamu,
Sebenarnya Paman Feng Chen juga sangat biasa ketika dia masih muda. Namun, kemudian, melalui usahanya sendiri, dia bergabung dengan Miracle Doctor Sect. 10 tahun kemudian, dia belajar banyak keterampilan medis dan sekarang, dia menjadi dokter ajaib yang dihormati semua orang. Tahukah Anda apa yang disampaikan hal ini kepada kita? Bun memandangnya dengan mata hitam besarnya. Ekspresi wajahnya sangat keren sehingga dia hanyalah replika Mo Beiyuan. Yang ingin dikatakan Feng Chen sekarang adalah wajah anak ini tidak biasa. Bun sepertinya mendengarkannya dengan serius. Lalu dia bertanya, apakah belajar kedokteran menghasilkan uang? Feng Chen juga tercengang. Untuk membuktikan bahwa dia sangat hebat, Feng Chen berdeham dan menjawab, tentu saja, ini membantumu mendapatkan banyak uang. Pil obat yang dimurnikan oleh Paman Feng Chen Anda sangat berharga. Bin tertarik saat mendengar ini. Dia bertanya lagi, lalu mana yang lebih menguntungkan, menggali batu di kepala binatang iblis atau memurnikan pil obat? Feng Chen berkata, itu tergantung pada pil obatnya. Beberapa pil obat bahkan lebih berharga daripada kristal di kepala binatang iblis itu. Bun mengangguk, belum sepenuhnya mengerti. Dia membuat keputusan di dalam hatinya. Selain menggali kereta kristal untuk Sweetie Cake, tujuan lainnya adalah mempelajari cara memurnikan pil. Kalau begitu, bisakah kamu mengajariku? Karena Pak kecil ini ingin belajar, Feng Chen secara alami bersedia mengajarinya. Bagaimanapun, dia dilahirkan dalam keluarga yang penuh dengan orang-orang hebat. Jika dia mempelajari beberapa keterampilan medis, dia akan memiliki keterampilannya sendiri di masa depan. Dia tidak akan disebut yang terlemah dari keluarga berempat. Baiklah, selama kamu ingin belajar, Paman Feng Chen akan mengajarimu. Meskipun Paman Feng Chen tidak bisa mengalahkan ayahmu, ibumu, dan saudara perempuanmu dalam pertarungan, dalam hal keterampilan medis, dia pasti lebih baik dari mereka. Bun mengangguk. Wajah kecilnya yang dingin masih tanpa ekspresi saat dia melihat susunan pedang lagi. Feng Chen tercengang. Apakah itu saja? Dia bahkan tidak memujinya. Dia tidak mengatakan bahwa Paman Feng Chen-nya begitu hebat. Feng Chen melihat ke arah Yun Ran lagi dan menyadari bahwa pukulan besarnya telah mengakhiri pertempuran dengan sendirian menghajar murid-murid Sekte Lingsu. Ah Yuan, teknik budidaya apa yang digunakan Yun Ran untuk memecahkan susunannya? Ini sangat kuat. Bisakah kamu meminjamkannya padaku juga? Saya ingin mempelajarinya juga. Yun Ran telah menangani pertempuran itu dengan terlalu bersih dan indah, sehingga Feng Chen tergoda. Sebelumnya ia tidak terlalu tertarik dengan teknik budidaya, namun kini ia merasa bisa mempelajarinya juga. Mo Beiyuan menatapnya dengan acuh tak acuh dan menjawab, itu bukan salah satu dari mereka. Dia hanya menggunakan 18 gerakan di 6 buku. Mereka berbeda melawan setiap lawan. Menurut pemahaman Anda tentang metode pengembangan kekuatan spiritual, diperlukan waktu sekitar 80 tahun untuk mencapai levelnya. Apakah Anda yakin ingin mempelajarinya? Feng Chen juga tercengang. 80 tahun. Kalau begitu lupakan saja. Jika dia punya waktu, bukankah lebih baik dia mempelajari racun? Jika pengembangan kekuatan spiritualnya tidak cukup, tidak perlu takut. Dia bisa menggunakan racun untuk menebusnya. Tunggu, kamu baru saja mengatakan bahwa Sister Yun Ran menggunakan 18 gerakan berbeda. Mengapa dia melakukan itu? Apakah dia tidak keberatan dengan masalahnya? Beralih dari satu teknik kultivasi ke teknik lainnya memerlukan jenis ki dan kekuatan spiritual yang berbeda. Orang normal yang bisa menggunakan satu atau dua teknik budidaya secara bebas sudah cukup untuk melawan orang lain. Tidak perlu berubah. Oleh karena itu, Feng Chen benar-benar tidak dapat memahami tindakannya. Bab 90 Noob dan suka melawan orang lain. Mata Mo Beiyuan menjadi gelap. Dia mengerutkan bibir tipisnya dan berkata dengan makna yang tidak terlihat dalam suaranya, karena tujuan awalnya adalah menggunakan orang-orang ini sebagai latihan. Ekspresi Feng Chen membeku. Praktik, ini keterlaluan. Mo Beiyuan tidak mengatakan apapun lagi. Matanya dalam dan jauh saat dia menatap Yun Ran. Gadis yang tidak jauh dari situ mengenakan gaun polos. Kulitnya seputih salju, matanya cerah, dan giginya putih. Dia tampak tidak berbahaya dan lembut seolah-olah dia berada di dunia lain. Tapi penampilannya barusan telah membalikkan pemahaman semua orang tentang dirinya. Di sisi lain, Yun Ran mengangkat alisnya sedikit dan menatap orang-orang yang tergeletak di tanah di sekitarnya. Suaranya ringan. Menjadi noob tidak menakutkan.
Yang menakutkan adalah kamu seorang noob dan suka berkelahi dengan orang lain. Para murid dari Sekte Lingsu tidak bisa berkata-kata. Mereka merasa sangat terhina. Mereka telah mempermalukan Sekte Lingsu. Akan sulit bagi mereka untuk menjelaskan kapan mereka kembali ke sekte tersebut. Yunran awalnya berencana membawa kedua anak itu ke pertemuan sekte untuk menyaksikan keributan itu. Tak disangka, setelah rangkaian kejadian tersebut, ia sempat menjadi sumber keaktifan di mata orang lain. Rumor tentang dia tersebar kemana-mana, bahkan melampaui popularitas pertemuan sekte. Pada saat yang sama, Sekte Lingsu benar-benar kehilangan muka kali ini. Master Sekte Wen Heng bergegas bersama beberapa tetua dalam semalam. Melihat putri kesayangannya yang terluka parah terbaring di tempat tidur, wajah Wen Heng menjadi gelap. Dia mengepalkan tangannya begitu erat hingga tulangnya retak. Wanita itu adalah wanita Mo Beiyuan. Oleh karena itu, Mo Beiyuan mendukungnya. Itu sebabnya dia punya nyali untuk menyentuh Sekte Lingsuku. Mata-mata dari Sekte Lingsu mengulangi informasi yang mereka temukan tentang Yunran di depan Wen Heng dan para tetua. Namun, kali ini ada satu lagi. Dengan akar spiritual tingkat surga, pengembangan kekuatan spiritualnya tidak dapat diduga. Wen Heng membanting tinjunya ke atas meja, matanya dipenuhi kebencian. Kita tidak bisa membiarkan masalah ini berlalu begitu saja. Kalau tidak, bagaimana kita bisa berdiri di 5 negara di masa depan? Sekte ini paling peduli dengan reputasinya. Saya pribadi akan bertemu wanita itu. The Great Elder sangat berhati-hati saat menangani berbagai hal. Dia buru-buru menghentikannya. Tidak, sebagai ketua sekte, tidak terhormat bagimu melawan seorang gadis kecil, bahkan jika kamu menang. Jika mereka kalah, keadaannya akan lebih buruk. Sekte Lingsu mungkin akan mengalami kemunduran. Wen Heng tidak senang. Kalau begitu, apa maksudmu kita harus membiarkannya begitu saja? Biarkan sekte lain menertawakan Sekte Lingsu. Mengejek kami di belakang kami karena hampir dihancurkan oleh seorang wanita. Tetua Agung mengelus janggutnya dan memutar matanya yang berlumpur dan kuning. Kilatan melintas di matanya. Ada ribuan cara untuk menghancurkan seseorang. Apa hal yang paling dibenci dan tercela dari penanam kekuatan spiritual? Itu adalah seorang kultivator iblis yang menggunakan teknik terlarang untuk merebut kultivasi orang lain. Jika wanita ini adalah seorang kultivator iblis, dia akan menjadi musuh semua sekte. Yang disebut sebagai penggarap setan bukanlah orang yang benar. Mereka juga disebut jahat oleh semua orang. Teknik budidaya yang paling umum dilakukan oleh para penggarap setan adalah dengan merebut budidaya dan akar spiritual seseorang. Pengembangan kekuatan spiritual dari sekte lurus dan kultivator iblis jahat selalu tidak dapat didamaikan. Kedua belah pihak berimbang. Hingga 800 tahun yang lalu, seorang pemimpin jalan lurus yang bagaikan dewa perang, Sage Kunlun, memimpin mereka yang berada di jalan lurus untuk melawan mereka yang berada di jalan jahat. Pada akhirnya, mereka yang berada di jalan lurus menang dan lawan mereka menderita kerugian besar. Mereka berangsur-angsur menurun dan bersembunyi di kawasan terlarang. Hingga saat ini, sering kali terdapat penggarap iblis jahat di benua tersebut, menyebabkan semua orang panik. Semua sekte bertanggung jawab untuk membersihkan budidaya setan. Pembudidaya setan. Maksudmu wanita itu adalah seorang penggarap setan. Murid Wen Heng tiba-tiba bergetar.